petani Gusman Bojonegoro, saya haramkan petani itu seperti pakai benih kelantangan. Alasannya untuk tanam benih yang sudah benar-benar masa dormansinya terpenuhi saja, itu kita masih kewalahan, kita masih kebingungan, apalagi kita memakai kelantangan. Ini untuk Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Kembali lagi di channel Gusman Bojonegoro. Hari ini posisi saya sedang ada di Kota Angin, Kota Nganjuk, tepatnya di Desa Pesulor, Kecamatan Bagor, Kabupaten Nganjuk, di tempat Mas Dwi Sutresno. Mas Bos Dwi Sutresno. Nanti biarkan beliau menjelaskan tentang cara merawat tanamannya dan usianya berapa, sudah dipupuk pakai apa, dan kira-kira apa kendalanya. Biarkan beliau menjelaskan semuanya. Habis itu kita ngobrol santai, nyari solusi dan untuk kedepannya supaya tanaman ini bisa panen seperti apa yang diharapkan. Amin. Ingat, Cuk, rungono, ini ilmu nanti, jadi teman-teman dengarkan biar teman-teman itu tidak merasa kesulitan saat budidaya bawang merah saat musim hujan. Tetap pada slogan kita, berbagi tak akan mengurangi, ojo bosen tumindak becek. Oke, kita kasih waktu ke beliaunya, biarkan menjelaskan. Tapi sebelum menjelaskan tentang tanaman sampean memperkenalkan diri dulu, biar teman-teman semua tahu. Monggo. Siap. Pakai mic Mas Bos. Siap. Saya yang pegang ininya. Siap. Perkenalkan, nama saya Dwi Sutresno, asal dari Desa Pesulor, Kecamatan Bagor, Kabupaten Nganjuk. Ya, ini saya menanam tanaman Thailand, jenis Thailand Nganjuk. Ini sekarang usianya 21 hari setelah tanam. Ini papannya kurang lebih sekitar 200 ru. Luasannya itu luasan ya? Luasan papannya 200 ru dengan benih 3 kintal lebih 25 kilo. 200 ru itu berarti kalau meterannya kurang lebih 3.000-an? Iya, sekitar segitu. Kurang lebih 3.000 meter, guys. 200 ru itu. Oke, lanjut. Ini jarak tanamnya sekitar 15 kali 10. Jadi sogroknya atau sosroknya itu garisannya itu 15 cm. Ini sebelumnya olah lahannya itu saya taburi kapur dolomit atau CaCO3 sebelum ditraktor. Lanjut. Kemudian setelah pentraktoran atau setelah sosrok saya kasih penyepraian H2O2 50%, satu tangkinya itu saya kasih 100. Itu 100 untuk menetralkan jamur, netralisasi lahan. Alhamdulillah ya, ini benihnya sebenarnya kemarin itu kurang puas. Soalnya pas ini benih pakai benih raya, waktu pemupukan benih raya, kalau istilahnya di Pak Gusman, itu pupuknya pupuk Jokowi. Nah, itu waktu itu kekurangan dana jadi pakai pupuk Jokowi. Cuma di akhir saja pemupukannya pakai KNO dan juga grower. Sebelumnya pakai Jokowi ya. Makanya wajar kalau ada 1, 2 atau mungkin lebih yang boler. Itu akibat dari benih yang kurang bagus, kurang berkualitas. Soalnya benihnya itu dari riwayatnya kurang bagus dari pupuknya. Nah, lanjut. Pengobatan. Kemudian untuk pengobatan ini saya pakai fungisida ada 4. Yang satu mankosep itu setiap 2 hari sekali pasti saya kasih 2 sendok dalam 1 tangki semprot. Kemudian mic-nya itu rotasi, sistem rotasi ada 3. Yang pertama itu obat yang ini fenomenal ini. Ini M23 dari Pak Gusman Bojonegoro. Nah, ini saya pakai sesuai anjuran 25 cc per tangkinya. Itu saya oplos dengan mankosep 2 sendok. Kemudian
di dalam penyepraian saya tidak luput dari pemberian nutrisi, tetapi nutrisi yang tanpa N. Saya pakai fosfat dan juga kalsium. Fungsinya saya ingin memperkokoh daunnya. Jadi nanti daunnya itu agak kokoh. Soalnya ini saya melihat tanaman saya agak macet. Nah, ini mungkin dari olah lahannya yang kurang bagus. Yang pinggir ini soalnya keras, tidak saya kecrik atau tidak digemburkan. Jadi langsung main tancap saja. Akhirnya tukul atau tumbuhnya itu belakangan, nggak serentak. Jadi untuk pemeliharaannya kurang serentak. Agak iwuh kasarannya kalau Jawanya. Agak ribet. Nah, bahasa Indonesianya ribet. Untuk fungisida yang lainnya? Fungisida yang lainnya selang 2 hari saya pakai H2O2 3%, sudah saya 3% kan. Saya kasih 100 sampai 300 cc dalam satu tangki. Kemudian 2 hari berikutnya saya pakai Remazol P. Ini saya sebutkan merek dagangnya biar nanti semua bingung. tahu, mboten bingung. Dengan dosis berapa Remazolnya? Dengan dosis yang awal cuma pakai 10 di awal-awal waktu umur 2 minggu saya kasih 10 dalam satu tangki. Kemudian ini kemarin waktu usia 17 saya kasih Remazol itu 20 cc dalam satu tangkinya. Itu saya naikkan soalnya ada potensi agak boler. Kemudian yaitu sistem rotasinya ada 3 itu. Jadi Mancozeb plus H2O2, Mancozeb plus M23 ini. Kemudian Mancozeb plus Remazol P. Nah, cuma itu aja. Kalau pemupukan saya pupuk dasarnya itu pas usia 5 hari. Kenapa saya kasih di usia 5 hari? Karena di usia awal kan sudah ada kalsiumnya, ada CaCO3-nya. Jadi biar ada akarnya baru saya pupuk. Itu pakai Ponska Plus. Cuma dalam 200 ru ini saya kasih 16 kilo saja. Nah, kok iso roto? Bisa dalam satu bedengan ini setengah kilo. Jadi diukur guys. Satu bedeng Diukur. kilo. Di wadah aqua itu sudah saya garis, sudah saya timbang di rumah sebelumnya. Jadi semua rata. Oke, untuk pemupukan kedua. Pemupukan kedua kemarin usia 18 hari. Itu saya memakai Saprodap saja. Memakai Saprodap 22 kilo. Cuma itu saja mungkin Pak Gusman. Oke, terima kasih Amit. Oke guys, itu penjelasan dari Mas Dwi Sutrisno. Beliau ini bekerja di Klinik Sifa Husada Nglaban. Ikut mana itu? Ikut Locarat Nganjuk juga. Kerja di klinik. Beliau masih kerja di klinik dan masih sempat untuk tanam bawang merah. Jadi dari penjelasan beliau tadi sudah jelas pemakaian pupuk, pemakaian fungisida dan olah lahannya. Ada yang masih kurang satu untuk insektisidanya tadi. Insektisidanya saya menggunakan Chlorpyrifos. Itu saya oplos dengan Abamectin. Ya, dalam satu oplosan itu Chlorpyrifosnya 800 ml, kemudian Abamectinnya cuma 100 ml. Itu saya oplos, saya jadikan satu. Kemudian setiap kali penyempraian saya gunakan cuma 15 sampai 20 cc saja. Untuk Abamectinnya pakai merek apa? Abamectin. Pakai Asmac. Pakai Asmac. Untuk apa tadi? Chlorpyrifosnya. Saya lupa mereknya, Pak. Oh, lupa mereknya. Nanti dicari ya, guys ya. Nanti kita jawab di kolom komentar. Untuk teman-teman yang penasaran, yang mau tanya atau mau lihat lahane Mas Agus, Mas Dwi Sutrisno, langsung bisa datang ke lahan. Tempatnya itu bersebelahan dengan jalan raya. Jadi kita itu tidak ada yang ditutupi, Mas ya. Siap. Jadi pure terbuka. Untuk karena kita terbuka, Mas Ucup tolong carikan yang moler satu. Nah, ambil tapi ojo kursut tok, diambil ya. Satu. Oke, diambil Mas Ucup. Oke. Perlihatkan terus bawah sini.
Oke, ini umur berapa Mas? Umur 21. Umur 21 HST. Ini cenderung ada 1-2 moler itu biasa Mas. Oke, siap. Jadi untuk benih yang sudah sertifikasi pun tetap masih akan ada yang moler. Tapi kalau cuma ada 1-2, ini saya tekankan ke teman-teman, ambil. Jadi wajib diambil. Langkah yang harus dilakukan seperti apa Mas Gusman kalau habis diambil? Ambil, kocor pakai trichoderma bisa, dikasih kalsium juga bisa. Itu langkah pertama. Langkah yang kedua, kalau mau ngambil jangan pagi-pagi. Jangan di saat daun masih ada embunnya. Jadi kalau paling bagus agak siang atau sore hari. Santai saja untuk ngambil seperti ini, tidak harus dipaksakan. Terus kita masukkan ke kantong plastik. Kita kumpulkan terus kita tali rapat. Biar nanti kalau ada spora jamurnya itu tidak bisa menular kemana-mana. Jangan sampai ini larangan ya guys ya. Ngambil yang moler terus ditaruh di got. Itu akan memperparah keadaan. Terlebih itu tidak akan bisa menjadikan bertani berkelanjutan. Kalau mau bertani berkelanjutan itu harus teliti, hati-hati. Ada yang seperti ini ambil, ini ambil. Ini untuk kedepannya akan bagus. Jadi patogen atau jamur yang merugikan yang ada di lahan kita itu akan semakin berkurang. Karena kita itu tidak bertani hanya untuk saat ini, jadi untuk berkelanjutan. Ini sepele tapi manfaatnya sangat luar biasa. Kalau lahan kita sudah steril dari patogen, maka tanaman kita tidak akan gampang terserang penyakit. Siap. Mas Agus ya? Mas Dwi. Mas Dwi ya, wah. Sama kayak. Ya, Mas Dwi Sutrisno. Jadi ambil, masukkan kantong plastik, buang yang jauh atau bisa dibakar. Jangan sampai ditaruh di got. Oke, untuk kedepannya tadi kita sudah dengarkan Mas Agus menggunakan nutrisi tapi tidak ada N-nya. Itu sudah benar karena saat musim hujan. Jika ada yang moler dan kita masih menggunakan nitrogen yang berlebihan, maka akan cepat menular. Seperti itu. Siap. Jadi boleh pakai nutrisi tapi jangan N. Kita bisa menggunakan fosfat. Tujuannya untuk memperbesar batang atau memperkokoh batang. Untuk ulatnya jangan khawatir, musim hujan ulat tidak akan dolanan kemana-mana. Jadi tidak akan ngopi kemana-mana. Ulat akan stuck di satu rumpun. Jadi santai saja untuk menghalau ulat, jangan sampai menggunakan obat yang overdosis. Santai saja. Kalaupun habis satu rumpun tidak apa. Oh satu rumpun aja. Tapi tetap diobati maksudnya. Ya. Kalau kita menggunakan obat, tahu ada ulatnya terus menggunakan obat overdosis, nanti imbasnya ke semua tanaman kita. Ada pucuk keringnya lah, apalah. Jadi karena ini musim hujan, saya yakin ulat tidak akan bisa berkembang. Siap. Karena di suhu badannya ulat itu tahu dia itu berani keluar atau enggak saat musim hujan. Dia enggak akan kongko bareng teman-temannya yang jauh-jauh enggak. Dia akan stuck di situ. Dan dalam waktu 10-12 hari ulat itu sudah akan menjadi pupa Mas. Ya. Jadi ada yang mati kena obat, ada yang tidak mati menjadi pupa. Makanya di sini saya sering singgung, jika sampai kita menggunakan obat itu overdosis dan ulat itu tidak mati, dia menjadi pupa dan nanti berubah menjadi kupu-kupu lagi di lahan kita, terus dia bertelur, terus kita obati lagi, sudah tidak akan mempat karena sudah resisten. Nah seperti itu loh maksud saya. Jadi penggunaan obat itu harus, kalau belinya dari pabrik, ikuti aturan dari pabrik. Jangan nyari aturan. Pabrik membuat dosis itu tidak main-main. Jadi tidak lebih pintar petaninya, tidak. Itu yang membuat dosis itu sudah para ahlinya. Jika dikasih dosis sekian, imbasnya seperti ini. Itu sudah diukur semua. Seperti itu Mas ya? Bisa Siap. dipahami? Bisa. Jadi untuk kedepannya insya Allah Gusman akan datang ke sini lagi. Dan tanamannya menurut saya memang ada, kalau menurut saya ini sudah standar Mas. Oke. Jadi bukan macet enggak menurut saya, ada yang tertinggal. Bukan macet guys. Yang tumbuhnya ada yang tertinggal karena media tanamnya tadi yang ada yang kurang gembur.
ini batangnya kurang kokoh. Jadi untuk pemupukan lagi, kalau mau melakukan pemupukan lagi, tinggikan fosfatnya. Jadi biar kedepannya batangnya itu besar. Dan kalau masih ada hujan, jangan menyisakan air di got. Atau saya kasih trik seperti ini guys, biar terhindar dari patogen yang masuk lewat pengairan, masuk ke got kita. Got kita sebari kalsium, nggak usah banyak-banyak, tipis-tipis. Jadi biar netral, airnya netral. Jadi kalau kita mau nyirat atau apa, airnya itu sudah netral. Itu trik cara supaya air yang masuk ke lahan kita itu bisa netral, atau bisa dibuatkan opo cumuni tandon. Jadi sebelum masuk kita sterilkan dulu, air masuk ke lahan kita itu sudah steril. Jadi banyak cara guys, untuk penjelasannya akan kita lanjut di konten selanjutnya karena keterbatasan waktu kita. Jadi tadi kita itu habis dari dinas pertanian, Jumat kemarin kita habis dari dinas pertanian, tadi kita melanjutkan ke BPSB. Ya Cep ya, untuk ngurusi label atau surat izin usaha nemeni sang owner dari Tajuk Giye Mas Hendy Giye. Doakan semoga perjalanan dari ngurus surat-surat itu lancar dan pembenihan dari Tajuk Giye benar-benar amanah dan sangat bisa dipercaya. Doakan kedepannya tetap lancar. Amin. Untuk Mas Dwi-nya, Dwi ya? Nggih. Dwi siapa tadi? Sutrisno. Dwi Sutrisno, kita doakan semoga tanamannya kedepannya tidak ada masalah. Karena rata-rata tadi saya kalau ke Nganjuk itu tidak kok masuk ke Nganjuk aja enggak. Saya juga lihat ke lahan di Nganjuk rata-rata saat ini maaf untuk orang Nganjuk, sebagian moler. Fakta di lapangan. Yang tidak terima langsung bisa komen di kolom komentar. Karena kita turun ke lapangan guys. Jadi kita mengitari, itu sebagian ada yang moler. Seperti itu Mas Ucup ya tadi. Mas Ucup juga ikut lihat tadi. Jadi untuk teman-teman hati-hati untuk musim tanam penghujan ini, jaga pH jangan sampai drop. Kalau pengen aman, setiap mau melakukan pemupukan, lakukan penyebaran seperti ini, baru dilakukan pemupukan. Itu akan lebih aman. Ada yang mau ditambah lagi? Buatan. Wah, cukup. Berarti pertanyaan saya nanti bisa diceritakan ke teman-teman manfaat dari M23 ini Mas Boy ya. Untuk sementara ini sudah diaplikasi berapa kali ini? 2 kali. Dua kali. Jadi jangan ada yang dibodohi Mas ya. Nanti hasilnya seperti apa, ceritakan seperti fakta yang ada di lapangan. Karena dimanapun Gusman Bojonegoro Konten tidak pernah nyeting yang punya lahan. Haram hukumnya bagi Gusman. Karena inginnya kita nyarikan solusi supaya kedepannya petani itu benar-benar paham. Bukan cuma mencari pencitraan. Siapa yang bilang haram? Saya. Kenapa haram Mas? Gini Mas, Ya. terkadang saya mengharamkan itu bukan hukum untuk kesemua haram. Untuk petani Gusman Bojonegoro, saya berani saya haramkan petani itu seperti pakai benih kelantangan. Alasannya untuk tanam benih yang sudah benar-benar masa dormansinya terpenuhi saja, itu kita masih kewalahan, kita masih kebingungan, apalagi kita memakai kelantangan. Ini untuk pemula, saya tidak pernah ngajari yang senior. Untuk yang senior tidak terima, bisa komen di kolom komentar. Gini Mas, Oke. Nganjuk bagian atas. Oke bos. Wilayah saya itu bagian atas itu mayoritas benih kelantangan semua. Kok sampean bilang mengharamkan itu? Terus posisi saat ini saya habis dari lapangan sama Mas Dwi sini. Bagian atas saya. Ya. Nganjuk bagian atas. Tadi kita lewat banyak tanaman yang moler enggak? Moler. Percaya teman? Sebagian ada yang moler. Jadi tetap saya haramkan tanam benih kelantangan. Gitu.
Iya Mas, Ya, tapi tidak untuk senior, laki-laki tidak untuk senior. Jadi perimbangannya gini guys, yang sudah senior tanam kelantangan dan panennya bagus karena sudah tahu triknya. Saya mengharamkan untuk pemula karena pemula itu tanam benih yang dormansinya sudah terpenuhi saja, masih kebingungan Mas ya. Siap. Termasuk kita-kita ini pemula. Jadi haramnya itu bukan untuk keseluruhan. Gitu loh, mosok ini jaluk dipaham loh cah. Oke, yang tidak terima langsung komen di kolom komentar. Gusman Bojonegoro akan datang kemanapun setiap diundang oleh petani. Tidak ada syarat apapun. Yang penting petani itu harus jujur dengan kondisi tanamannya dan beri cerita apa adanya. Siap. Mau ada yang tambahin? Gak usah. Mau? Ada. Oke guys, karena waktu kita terbatas, nanti Mas Ucup sama Mas Dwi langsung akan Terbang. Mas Yudi Iya. Meluncur bos. meluncur ke situ Bondo ke Mas Dani. Mas Dani maaf, Gusman hari ini belum bisa ikut karena harus mengawal sang owner Tajuk Kiye untuk ngurusi perizinan. Monggo. Cukup kakak aja. Iya, cukup kakak pertama saya aja. Oke guys, itu sedikit obrolan kita. Walaupun ada sedikit guyonan, tapi di dalamnya tetap ada ilmu. Jadi tetap harus dipantengin terus channel Gusman Bojonegoro. Numpang promosi, ini BPT. Bocah Belajar Tani atau disingkat sama owner Tajuk Kiye ini BBT. Isinya daging semua di kontennya. Jadi silakan mampir ke channel BPT Bocah Belajar Tani. Boleh ditambahi? Oh monggo Mas, monggo. Saya pegang Mas. Kebetulan saya juga real menggunakan channel. Saya juga ada channelnya. Ini bawang merah saya ini saya masukkan channel jadi real. Kalau nanti ada baiknya bisa dicontoh. Mungkin nanti kalau ada kurangnya mohon sarannya dan jangan dibully. Harus. Jangan dibully. Kalau mau bully konten Gusman Bojonegoro saja. Punya channel? Iya. Channelnya namanya apa Mas? Channelnya Tresno Tani. Tresno Tani. Untuk para pengikut Gusman silahkan subscribe. Kalau sampai tidak iklannya subscribe, silahkan diganti Gusman unsubscribe, ganti subscribe Masnya tidak apa-apa. Ya bos ya, masuk. Oke, jadi nanti diunggah terus Mas ya. Siap. Tresno Tani. Nanti tak tulis di belakang Mas ya. Siap. Karena masih pemula. Siap. Jadi nanti kalau sudah ngonten lagi tak taruh di tengah. Siap. Kalau sudah ngonten lagi kita taruh di depan, Bos. Ada tahapannya. Untuk tanam Siap. bawang merah juga ada tahapannya. Ada prosesnya. Sesenior apapun yang tidak mau belajar dia akan tumbang. Sejunior apapun yang mau belajar dia akan tetap bertahan. Ingat itu Mas Ucup. Ya. Mas Ucup ingat, ini ilmu. Siap. Oke, dari saya Gusman Bojonegoro, berikut Mas Dwi Sutresno yang punya channel Tresno Tani. Ya. Dan sang kameramen si rambut pirang Mas Yusuf Wijayanto, berikut Bocah Belajar Tani Mas Dwi, pantengin terus channelnya. Dan ini yang nanti akan saya kawal sang owner Tajuk Kiye Mas Hendy Kiye. Doakan kedepannya usaha dari Tajuk Kiye bisa berkembang. Amin. Amanah. Amin. Jadi bener-bener bisa manfaati kanggulian. Manfaati kanggulian ini lho guys, sing gak paham bahasa Jawa. Bisa bermanfaat untuk orang lain. Akhirul kalam, wabillahi taufik wal hidayah wal ridho wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Berbagi ku. Wes.